wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai Organisasi Kerjasama Islam atau biasa disebut dengan OKI. Pembahasan yang pertama ada sejarah berdirinya OKI. Pembahasan kedua ada tujuan OKI dan prinsip OKI. Pembahasan ketiga ada amandemen piagam OKI. Pembahasan keempat ada badan utama OKI. Pembahasan kelima ada anggota-anggota OKI. Pembahasan keenam ada hubungan luar negeri OKI. Sejarah berdirinya OKI. OKI merupakan singkatan dari Organisasi Kerjasama Islam atau biasa disebut dengan Organization of Islamic Cooperation atau biasa disebut juga dengan OIC, yang dahulu bernama Organisasi Konferensi Islam. OKI adalah organisasi internasional yang terdiri dari 57 negara anggota yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia termasuk salah satu anggota OKI. Sejarah berdirinya OKI berawal dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 1969. Saat itu, para pemimpin negara Islam langsung menyelenggarakan pertemuan pada 25 September 1969 atau 12 Rajab 1389 Hijriah di Rabat, Maroko. Pada pertemuan inilah OKI didirikan dengan menandatanganan piagam OKI. Berawal dari serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina dalam peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Sontak peristiwa tersebut membuat umat muslim dunia marah dan mengutuk peristiwa tersebut sebagai suatu penodaan tempat suci bagi umat Islam dunia. Hingga pada akhirnya beberapa negara yang berpendudukan Islam menginisiasi untuk dibentuknya organisasi dan menggalang kekuatan dunia Islam atas sikap sewenang-wenang Israel dalam pembakaran dan kekerasan yang dilakukannya. Dan hasilnya adalah terbentuklah Organisasi Konferensi Islam atau biasa disebut dengan OKI dengan prakasa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan yang berasal dari Maroko dan beberapa negara yang juga mempersiapkan berdirinya OKI yang terdiri dari Iran, Pakistan, Somalia, Niger, dan Malaysia. Hingga akhirnya terselenggarakanlah konferensi tingkat tinggi atau biasa disebut dengan KTT Islam yang pertama di Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Konferensi tersebut menjadi langkah awal berdirinya OKI dan pembentukan dasar-dasar organisasi OKI. Piagam OKI yang baru-baru ini telah disepakati bersama telah diadopsi dari pertemuan tingkat tinggi Islam ke-11 di Dakar pada 13 sampai 14 Maret 2008, yang mana telah menelurkan komitmen dan prinsip organisasi dan tujuan pokok yaitu penguatan solidaritas kerjasama antara negara anggota. Di 40 tahun terakhir ini, keanggotaan OKI telah bertambah pesat, yaitu dari 25 negara menjadi 57 negara. OKI memiliki sebuah kehormatan untuk mengembleng umat menjadi satu tubuh dan secara aktif mewakili kaum muslimin dengan memberikan dukungan atas segala harapan sekitar 1,5 miliar umat Islam di dunia. Tujuan OKI yang pertama meningkatkan dan menguatkan ikatan persaudaraan di antara negara-negara anggota. Yang kedua, melindungi dan menjaga kepentingan bersama dan mendukung legitimasi negara anggota dan mengkoordinasi mempersatuan usaha-usaha negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan dunia Islam secara khusus dan komunitas internasional secara umum. 3. Menghormati hak dalam menentukan nasib sendiri dan tidak campur tangan pada urusan domestik dan menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial masing-masing anggota. 4. Menjamin partisipasi yang aktif negara-negara anggota dalam politik global, ekonomi, dan sosial, serta dalam pembuatan keputusan untuk menjamin kepentingan bersama. 5. Menegaskan dukungan OKI terhadap hak-hak manusia sebagaimana yang ditentukan oleh Piagam PBB dan hukum internasional. Prinsip OKI. Yang pertama, seluruh negara anggota berkomitmen sendiri kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB. 2. Negara anggota adalah berdaulat, merdeka, dan sama rata dalam hak dan kewajiban.
3. Seluruh negara anggota selayaknya menyelesaikan persengketaan melalui jalur damai dan menahan diri dari penggunaan kekerasan dalam hubungan mereka. 4. Seluruh negara anggota berusaha menjalankan penghormatan pada kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara-negara anggota lainnya dan selayaknya menahan diri dari pertentangan pada urusan internal lainnya. 5. Negara-negara anggota selayaknya menegakkan dan mempromosikan pada level nasional dan internasional good government, demokrasi, dan HAM dan asas kemerdekaan dan aturan hukum. Amandemen Piagam Oki. Dalam Piagam Organisasi Kerjasama Islam ini berisikan prinsip-prinsip yang dipegang oleh organisasi ini, selain juga menjadi landasan yang kuat dalam dasar-dasar pengambilan keputusan dalam organisasi ini. Piagam ini berisikan 18 bagian chapter yang berisikan tentang tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip keanggotaan, organ-organ, konferensi tingkat tinggi Islam, Dewan Menteri Luar Negeri, Komite Tetap, Komite Eksekutif, Komite Perwakilan Permanen, Peradilan Islam Internasional, Komisi Independen Permanen HAM, Sekretaris Jenderal, organ subsidiar, institusi khusus, institusi afiliasi, kerjasama dalam Islam, dan organisasi lainnya. Penyelesaian dan persengketaan, anggaran dan keuangan, prosedur aturan dan voting, ketentuan akhir, keseimbangan imunitas, pengunduran, amandemen, dan penafsiran interpretation. Badan utama Oki. Yang pertama, konferensi para raja dan kepala negara atau pemerintahan, atau biasa disebut dengan The Conference of King of State of Government. Konferensi ini merupakan badan tertinggi dalam organisasi ini, karena berada langsung pembahasannya oleh para raja dan kepala negara. KTT 3 di Mekah pada bulan Januari 1981. Keputusankan bahwa KTT diadakan 3 tahun sekali untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang diambil Oki dalam menghadapi permasalahan yang ada. 2. Konferensi para Menteri Luar Negeri atau biasa disebut dengan The Islamic Conference of Ministers of Region of Affairs. Konferensi para Menteri Luar Negeri atau biasa disebut dengan KTM dalam artikel 5 Piagam Oki diadakan sekali dalam setahun. Pertemuan KTM ini dimaksud untuk memeriksa dan menguji hasil-hasil yang telah dicapai atau progress report dari implementasi atas keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan yang diambil dalam pertemuan puncak yang dilaksanakan KTT. 3. Sekretariat Jenderal, The General of Secretariat. Di dalam organisasi internasional Oki, Sekretaris Jenderal adalah sebagai organ eksekutif Oki yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal atau biasa disebut dengan Sekjen dengan 4 orang asisten Sekjen. Sekretaris Jenderal didirikan pada pertama konferensi Islam tingkat Menteri Luar Negeri yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi pada 1390 Hijriah atau bulan Februari 1970. 4. Mahkamah Islam Internasional atau biasa disebut dengan The International Islamic Court of Justice. Oki pun memiliki sebuah organ berupa Mahkamah Islam Internasional yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa antara negara anggotanya secara damai. Pemikiran berdirinya organ peradilan ini berada di KTT 3 di Mekah. Adapun tempat kedudukan Mahkamah Islam Internasional ini bertempat di Kuwait berdasarkan keputusan KTT 13 di Niamey. Anggota-anggota Oki yang pertama, Republik Azerbaijan bergabung sejak 1992, yang kedua Hashemite Kingdom of Jordan bergabung sejak 1969, yang ketiga Islamic Republic of Afghanistan bergabung sejak 1969, yang keempat Republic of Albania bergabung sejak 1992, yang kelima State of United Arab Emirates bergabung sejak 1972, yang keenam Republic of Indonesia bergabung sejak 1969, yang ketujuh Republik
of Uzbekistan bergabung sejak 1996, yang ke-8 Republic of Uganda bergabung sejak 1974, yang ke-9 Islamic Republic of Iran bergabung sejak 1969, yang ke-10 Islamic Republic of Pakistan bergabung sejak 1969, dan masih ada lagi. Hubungan luar negeri Oki. Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi mandat oleh Organisasi Kerjasama Islam atau biasa disebut dengan Oki untuk memulai tindakan atas nama Oki dan Liga Arab guna menghentikan perang di Gaza. Selain Indonesia, para pemimpin Oki melalui resolusi yang disepakati usai konferensi tingkat tinggi atau biasa disebut dengan KTT luar biasa di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu tanggal 11 bulan November 2023 juga memberi mandat kepada Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, dan Nigeria untuk membantu memulai proses politik guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Paragraf 11 dalam resolusi itu merupakan pengakuan dari Oki terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia yang terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama akhir-akhir ini adalah situasi di Gaza, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataannya tertulis dirilis usai mengikuti KTT Oki tersebut Sabtu tanggal 11 bulan November 2023. Menurut Retno, resolusi itu berisi 31 pesan Oki yang bernada kuat dan keras untuk menghentikan konflik Israel dan Palestina di Gaza. Selain mengecam kekejian Israel di Gaza, para pemimpin Oki termasuk Presiden RI Joko Widodo juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Oki turut mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza yang menurut Konvensi Jenewa keempat merupakan kejahatan perang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.